Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan embrionik tumbuhan yang belum terspesialisasi dan aktif membelah. Berlangsung pada embrio. Bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti calon akar dan batang. Embrio memiliki 3 bagian penting. Yang pertama, tunas embrionik, yaitu calon batang dan daun. Yang kedua, akar embrionik, yaitu calon akar. Dan yang ketiga, kotiledon sebagai cadangan makanan. Pertumbuhan primer pada akar. Primer pada akar muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah. Selanjutnya, membentuk sistem perakaran pada tanaman. Titik tumbuh akar dibedakan menjadi 3 daerah. Yang pertama, pembelahan tersusun oleh sel-sel meristem yang berbentuk kotak dan berukuran sangat kecil. Terdapat pada bagian ujung di belakang tudung akar. Pada daerah ini terdapat meristem primer dan meristem apikal dengan sel-sel yang aktif membelah atau yang disebut meristematik. Meristem apikal merupakan pusat pembelahan sel. Nah, zona ini disebut dengan zona pembelahan, seperti pada gambar berikut ini. Di zona pembelahan inilah sel meristem apikal giat melakukan pembelahan. Yang kedua, zona pemanjangan atau elongasi. Tersusun atas sel-sel yang memiliki kemampuan untuk membesar dan memanjang. Pembentangan sel di daerah ini akan mendorong akar untuk menembus tanah. Zona pemanjangan bisa kita simpulkan merupakan zona di mana sel yang telah membesar dan memanjang. Yang ketiga, zona pendewasaan atau maturasi atau diferensiasi, yaitu zona yang tersusun atas sel-sel yang mengalami proses diferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi khusus. Epidermis pada daerah diferensiasi sudah terjadi diferensiasi dan tumbuhnya bulu-bulu akar, silem, dan floem. Nah, pada zona pendewasaan inilah sel yang telah membelah terspesialisasi menjadi jaringan permanen. Berikutnya kita ke pertumbuhan batang. Pada batang terjadi pertumbuhan dan perkembangan primer meliputi daerah pertumbuhan atau titik tumbuh, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Nah, meristem apikal pada batang dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang biasa disebut kuncup. Di dalam kuncup, ruas batang dan tonjolan daun kecil atau primordia
memiliki jarak internodus atau antar ruas yang sangat pendek. Pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel terjadi di dalam yang namanya internodus tadi. Selanjutnya kita akan menuju ke pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Kambium terdiri dari yang pertama kambium vaskuler, yaitu kambium yang memperbesar ukuran selama pertumbuhan sekunder. Kambium ini memperbesar diameter batang dengan membentuk xilem sekunder dan phloem sekunder, atau yang biasa kita ketahui nantinya sebagai lingkaran tahun. Yang kedua, kambium gabus atau phloem adalah kambium di bawah epidermis yang menghasilkan lapisan kulit kayu atau periderm sebagai pengganti dari epidermis. Pertumbuhan pada batang ini banyak dijumpai pada tumbuhan dikotil, gymnospermae, dan menyebabkan membesarnya ukuran atau diameter pada tumbuhan tersebut. Tahapan pertumbuhan sekunder ini bisa meliputi yang pertama sel-sel kambium vaskuler terletak di antara xilem dan phloem. Kemudian sel-sel kambium vaskuler melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan xilem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan phloem sekunder. Kemudian pembelahan sel-sel kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Kemudian pembelahan kambium vaskuler terjadi sepanjang tahun, tetapi kecepatan pembelahan pada musim hujan dan musim kemarau tidak sama. Pada musim hujan, kecepatan pembelahannya lebih tinggi sehingga menghasilkan pertambahan diameter batang yang lebih besar. Sebaliknya pada musim kemarau, dia pembelahannya tidak tinggi sehingga tidak terlalu membuat diameter batang lebih besar. Nah, di Indonesia kan ada dua musim, yakni musim hujan dan kemarau. Yang nantinya ketika pohon itu dibelah atau pohon yang sudah dibelah, pernah kita lihat ada bentuk suatu lingkaran, ada dua lingkaran, maka itu bisa terhitung 1 tahun karena adanya musim hujan dan musim kemarau. Nah, untuk lebih jelasnya tadi kambium vaskuler mungkin pertumbuhannya bisa kita lihat pada gambar di slide ini. Oke. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.